Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Aziz Hasibuan, NPM 22152, akan sedikit menjelaskan materi mengenai dasar-dasar menulis untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam Disiplin Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Ahmad Abdul Ghani SHMAG. Menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Di dalam menulis terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan topik tulisan. Dalam menentukan topik tulisan haruslah mempunyai satu pembahasan pokok agar karya tulis tidak mengambang. Yang kedua, menentukan tujuan tulisan. Tujuan yang dimaksud adalah untuk memberikan kejelasan terhadap sebuah tulisan dan referensi yang akan disiapkan. Apakah tulisan itu bertujuan untuk mengkritik, memprovokasi, memaparkan fakta, dan lain-lain. Ketiga adalah mengumpulkan referensi. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang mempunyai referensi yang cukup, sebab referensi sangat membantu kualitas dan menentukan bobot yang akan dibuat, terkecuali jika tulisan itu bersifat fiksi atau khayalan. Yang keempat, membuat outline. Membuat outline atau semacam daftar isi akan sangat membantu dalam menentukan alur tulisan yang akan dibuat. Tujuannya adalah agar proses dalam penulisan menjadi tidak ngawur. Yang kelima, mulai menulis. Untuk mulai menulis, dibutuhkan susunan dan padanan kalimat yang kompleks agar para pembaca dapat memahami pesan-pesan yang akan disampaikan. Keenam, membuat judul tulisan. Dalam membuat sebuah judul tulisan juga tidak bisa salah-salan, sebab judul merupakan identitas yang dapat memberikan pengaruh psikologis apakah sebuah karya tersebut menarik atau tidak untuk dibaca. Judul memiliki dua fungsi, yaitu untuk mempermudah para calon pembaca dalam menangkap tulisan dan juga untuk menarik perhatian pembaca. Berikut ini adalah beberapa teknik dalam pembuatan judul sebagai berikut. Yang pertama, judul harus bersifat provokatif namun tidak menimbulkan kontroversi. Yang kedua, judul harus mempunyai atau memuat pertanyaan agar menarik rasa penasaran dari para calon pembaca. Yang ketiga, judul harus berupa sebuah pernyataan untuk menegaskan suatu peristiwa. Yang keempat, judul juga harus memiliki sifat penjelasan secara singkat terkait permasalahan yang akan dibahas. Yang kelima, jika sebuah tulisan berisi motivasi, maka judul harus memiliki unsur ajakan. Ketujuh, penyuntingan dan pemeriksaan atau editing. Untuk tahap ini, penulis perlu memeriksa kembali tulisannya dengan kritis dan objektif. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada ketidakcocokan dalam pemilihan kata, penyusunan kalimat, pemberian informasi yang kurang jelas, dan lain-lain. Yang artinya adalah penulis harus melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk melihat kelemahan dari tulisan yang telah ia buat, agar tulisannya menjadi lebih baik. Yang kedelapan, mempublikasikan tulisan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempublikasikan sebuah tulisan. Di antaranya, yang pertama dengan menerbitkan sebuah buku, majalah, artikel, buletin, dan lain-lain. Yang kedua, membagikannya kepada website resmi. Dan yang ketiga, membagikannya melalui media sosial. Ada banyak manfaat yang didapat dari menulis. Di antaranya adalah dengan menulis kita dapat menuangkan emosi yang ada dalam diri kita yang kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Menulis juga dapat menjadi sarana dalam pendidikan dan edukasi, dan menulis juga dapat memberikan keuntungan secara finansial. Jadi kesimpulannya adalah, dalam menulis juga terdapat langkah-langkah penulisan yang harus diperhatikan dengan tujuan untuk menarik minat pembaca dan juga memberikan informasi secara jelas dan rinci agar pembaca menjadi paham dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyampaikan sebuah informasi. Dengan menulis juga kita mendapatkan keuntungan yang baik keuntungan psikologis maupun secara finansial. Sekian penjelasan materi secara singkat yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.